Hai, gue Noval. Di video ini, gue bakal kasih lo panduan lengkap banget buat lo yang pengen mulai bikin parfum sendiri di rumah. Video ini gue buat sebagai central directory. Jadi semua langkah penting buat mulai bikin parfum sendiri bakal gue bahas di sini. Kalau lo baru mau mulai atau lagi cari tahu harus mulai dari mana, video ini akan jadi awal yang pas. Gue juga bakal siapin link ke video-video lain yang bahas setiap langkah secara lebih detail. Jadi jangan lupa subscribe buat update terbarunya. Kalau lo butuh beli alat atau raw material, semua link juga bakal gue taruh di deskripsi, jadi gampang banget buat lo ngikutin. Nah, isi video ini bakal gue bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada peralatan yang lo butuhin, termasuk estimasi biayanya. Gue bakal kasih opsi versi hemat dan versi yang agak premium. Jadi lo bisa menyesuaikan sama budget lo. Kedua, beberapa bahan paling penting buat pemula. Dengan bahan-bahan ini aja, lo udah bisa mulai eksperimen dan bikin banyak aroma yang menarik. Yang ketiga ada cara ngedilute dan belajar mengenal bahan. Ini langkah yang penting sebelum lo mulai. Lo harus ngerti dulu karakter setiap bahan sebelum dicampur. Dan yang terakhir, cara ngeblend dan mulai bikin parfum. Dari nyoba-nyoba bahan sampai akhirnya lo bisa ngeracik parfum sendiri. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita bahas dulu soal equipment alias peralatan yang lo butuhin buat mulai bikin parfum sendiri. Di bagian ini gue bakal kasih dua pilihan, versi budget tinggi dan budget rendah. Jadi lo bisa milih sesuai kemampuan dan prioritas lo. Dan tenang aja, semua link untuk beli alat-alat ini bakal gue taruh di deskripsi. Nah, alat yang paling penting menurut gue adalah timbangan. Gue pribadi pakai timbangan dengan akurasi 0,001 gram. Ini timbangan lab yang beneran presisi. Tapi gue juga punya versi budgetnya. Gue bakal jelasin kenapa ini penting di video gue yang lain nanti. Kekurangan timbangan lab ini adalah harganya mahal. Bisa di atas 2 jutaan. Jadi buat lo yang punya budget lebih, ini adalah investasi terbaik di awal. Tapi kalau lo mau hemat, ada juga kok timbangan yang lebih murah. Bahkan di bawah 500 ribuan. Yang katanya bisa mengukur sampai 0,001 gram juga. Memang nggak sepresisi timbangan lab, tapi cukup banget buat belajar dan latihan di awal. Lanjut ke alat berikutnya, sand strip alias kertas tester. Ini penting banget buat lo belajar evaluasi bahan dan hasil blendingan lo nanti. Ini murah, ada yang jual mulai dari 10 ribuan. Gue saranin beli minimal 5 pack, jadi lo punya banyak sand strip buat latihan. Selanjutnya itu lo butuh pipet. Gue saranin lo langsung beli 100 pipet biar hemat. Mungkin lo mikir, kenapa nggak pakai dropper aja biar bisa dicuci ulang? Masalahnya dropper itu rawan cross contamination. Jadi menggunakan pipet sekali pakai justru lebih aman dan praktis buat ngurangin resiko bahan lo tercampur aromanya dengan bahan yang lain. Lalu lo juga butuh sample bottle, biasanya ukuran 10 ml. Ini buat bikin dilution raw material atau juga nyimpen hasil blendingan lo nanti. Yang gue pakai harganya sekitar 150 ribuan untuk 50 botol. Gak mahal dan bisa dipakai terus-terusan. Bahan penting lainnya adalah alkohol. Ini lo pakai buat ngedilute bahan dan juga bikin final perfume. Oh iya, satu hal yang sering dilupain. Label. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget. Lo harus selalu labelin setiap bahan dan hasil blend lo nanti. Karena kalau lo lupa isinya apa ya udah, nggak ada gunanya. Kalau di rumah nggak ada label kosong, beli online juga murah kok. Terakhir buat yang serius dan pengen referensi, gue saranin beli buku parfum. Ini opsional ya, jadi masuknya ke kategori high budget. Tapi buku yang gue rekomendasiin adalah Perfume The Alchemy of Scent, karya Jean-Claude Elena. Buku ini keren banget buat lo yang pengen paham mindset seorang perfumer. Jadi kesimpulannya, kalau lo beli semua opsi paling murah, totalnya sekitar 1 jutaan lah. Tapi kalau lo ambil semua opsi premium, totalnya bisa 3 sampai 5 jutaan. Oke, tadi gue udah bahas soal equipment yang dibutuhkan untuk mulai bikin parfum sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, ingredientsnya. Gue akan rekomendasiin beberapa bahan yang menurut gue ideal untuk pemula. Jumlah ini cukup buat bikin lo tetap tertarik dan bisa eksplorasi, tapi nggak terlalu banyak sampai bikin lo bingung. Dan pastinya juga,
masih cukup ramah untuk dompet. Saat gue menyusun daftar bahan ini, ada beberapa hal penting yang gue pertimbangkan. Pertama, bahan yang umum digunakan dan mudah dicari informasinya di internet. Kemudian, bahan yang mudah digunakan bahkan buat pemula. Jadi lo nggak akan bingung gimana cara bikin baunya enak biar pas dicampur. Lalu, harga yang terjangkau. Gue hindari bahan-bahan yang harganya terlalu mahal. Dan ini yang penting, minim alergen. Terutama untuk bahan natural yang kadang bisa tricky, tapi set ini relatif aman. Lalu ini adalah kombinasi antara bahan sintetis dan natural. Sintetis ini biasanya bersih, simple, dan memberi efek aroma yang jelas. Natural lebih kompleks dan tricky, tapi bisa memberi dimensi aroma yang mendalam. Oke, langsung aja ke daftar bahan yang gue rekomendasiin untuk pemula. Gue bagi ke dalam 2 kelompok, yaitu natural dan sintetis. Di top notes, gue saranin bahan natural yaitu ada orange atau sweet orange essential oil dan lemon essential oil. Ini gampang banget dipakai. Bikin hampir semua campuran terasa lebih bright dan menyenangkan. Kemudian ada bergamot FCF. Mungkin belum familiar buat sebagian orang. Ini bahan yang sering dipakai di parfum. Versi FCF ini lebih aman di kulit karena tidak menyebabkan reaksi dengan sinar matahari. Kemudian untuk sintetisnya gue saranin yaitu Cheese Tree Hexanol. Baunya seperti rumput segar yang baru dipotong. Tapi di dosis rendah, sangat berguna buat bikin aroma floral atau fruity menjadi lebih alami. Kemudian kita masuk ke middle notes. Untuk naturals, gue saranin lavender essential oil. Ini penting untuk Fougere dan cologne. Juga bikin campuran jadi lebih lembut. Kemudian ada cedarwood essential oil. Aroma khas kayu seperti serutan pensil. Wajib banget kalau lo mau bikin aroma woody. Untuk sintetisnya gue saranin Hedion. Salah satu bahan paling umum di perfumery. Aromanya hampir gak kecium, tapi dampaknya luar biasa di komposisi. Lalu ada ethyl maltol. Aroma manis kayak permen atau gula kapas. Penting untuk candy-like accords atau nuansa-nuansa manis. Beta ionon, ini aroma violet dan raspberry. Cocok buat floral atau fruity base. Yang terakhir di middle notes gue saranin fructon. Aroma buah yang bisa bantu lo membangun accord berry atau apple. Di base note, gue saranin labdanum absolute dan benzoin. Keduanya bisa dipakai buat bikin amber accord. Lalu ada vetiver essential oil. Aroma woody yang dalam, cocok digabung sama cedarwood atau patchouli. Lalu patchouli essential oil. Meskipun cukup polarizing, ini bahan penting di perfumery. Lo wajib banget belajar buat make bahan yang ini. Untuk sintetisnya ada ethylene brassylate dan xaltolite. Ini adalah 2 jenis mask yang tahan lama. Yang pertama akan menghasilkan aroma manis, kemudian xaltolite ini lebih ke arah aroma kain-kain bersih. Kemudian ada vanillin, molekul utama dari aroma vanila. Bisa digabung dengan ethyl maltol untuk dibikin efek gula kapas atau dengan labdanum dan benzoin untuk bikin amber. Ambroxan bikin parfum terasa lebih profesional, memberi efek hangat, clean, dan sangat modern. Bahan yang terakhir gue rekomendasiin adalah Isoe Super. Ini bahan yang bikin aroma jadi terasa hangat dan mendekap. Cocok untuk layering hampir di semua jenis parfum. Untuk semua bahan yang gue sebutin tadi, biasanya gue beli itu sekitar 2-3 jutaan. Tapi lo nggak harus beli semua sekaligus. Kalau ada 1-2 bahan yang menurut lo terlalu mahal, lo bisa skip dulu dan beli nanti aja. Oke, jadi itu dia bahan yang gue rekomendasiin buat lo yang baru mulai belajar bikin parfum. Dengan set ini lo udah bisa eksplorasi berbagai aroma dan belajar bikin komposisi yang menarik tanpa keluar biaya terlalu besar. Intinya, dengan set yang udah gue kasih, lo nggak akan bingung harus beli apa, harus ngapain dulu. Ini gue kasih arahan yang jelas dan lo udah bisa praktek di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke stage yang ketiga. Jadi lo udah punya peralatan dan bahan-bahannya. Sekarang saatnya kita mulai melakukan sesuatu pada mereka. Tapi langkah pertama bukan langsung blending. Sebelum lo mulai bikin parfum atau nyampur bahan-bahan jadi parfum, lo harus kenal dulu bahan-bahannya satu persatu. Karena kalau lo langsung bikin campuran kompleks tanpa tahu sifat masing-masing bahan, hasil akhirnya bisa aja amburadul.
Analogi gampangnya kayak masak. Lo nggak mungkin asal campur bahan, makanan yang belum pernah lo coba tanpa tahu rasanya kan? Jadi langkah pertama buat mengenal bahan adalah dengan membuat dilusi atau dilute. Kenapa kita perlu bikin dilute? Karena dengan ini, lo bisa tahu gimana bahan itu behave di berbagai konsentrasi. Ini penting banget buat ngerti seberapa kuat aroma bahan tersebut. Dan di level berapa lo akan gunain dia dalam sebuah parfum. Cara dilusi 10%. Ambil salah satu botol sampel lo, dan lo taruh di atas timbangan digital. Nyalahin timbangannya, dan set ke 0. Ambil pipet, lalu ambil bahan parfum yang lo mau pelajari. Ambil sekitar 0,5 gram. Lalu, masukkan bahan tersebut ke dalam botol. Kalikan angka itu dengan 9. Jadi, 0,5 dikali 9 sama dengan 4,5 gram. Ambil pipet, lalu ambil 4,5 gram perfumer alkohol. Tuangkan alkohol itu ke dalam botol yang sama. Jadi, total isi botol sekarang ada 5 gram. 0,5 gram bahan dan 4,5 gram alkohol. Sekarang lo udah punya 10% dilution dari bahan tersebut. Jangan lupa labelin botolnya, ditulis nama bahannya, plus ada tulisan 10%. Kenapa 10%? Karena pada konsentrasi ini, aromanya jadi jauh lebih bisa dievaluasi. Kalau lo cium bahan dalam bentuk pure, bisa jadi terlalu kuat, bikin hidung mati rasa dan malah nggak kebaca aromanya dengan jelas. Cara evaluasi bahan gimana sih? Setelah bikin 10% dilution, kasih waktu sebentar buat hidung lo istirahat. Lalu ambil scent strip, celupin ke larutan 10% tadi. Tunggu sekitar 1 menit, lalu cium aromanya. Di situ lo mulai unlock karakter asli bahan tersebut. Setelah paham versi 10%, lo bisa bikin versi 1% dari bahan yang sama. Caranya, ambil 0,5 gram dari larutan 10% tadi, masukkan ke botol baru. Tambahkan 4,5 gram perfumers alkohol lagi. Sekarang lo udah punya 1% dilution dari bahan tersebut. Jangan lupa, selalu gue ingetin, jangan lupa memberi label terhadap bahan yang baru lo dilute. Lalu ulangi proses evaluasi seperti sebelumnya, nanti lo bakal ngerasa versi 1% aromanya jauh lebih ringan dari yang 10%. Tapi menariknya, ada juga bahan-bahan yang walaupun udah diencerin sampai 1%, aromanya masih tetap kuat banget. Nah, hal ini kayak penting banget lo pahamin. Karena dalam proses bikin parfum, lo mungkin cuma perlu 1 tetes dari versi 1%, bukan bahan purenya, supaya komposisinya nggak jomplang. Intinya sebelum lo mulai blending, lo emang harus kenal dulu sama bahan-bahan lo. Bikin dilute, evaluasi satu persatu, dan pelajari karakter mereka. Ini jadi fondasi penting sebelum lo masuk ke dunia formulasi parfum yang sesungguhnya. Kalau lo udah ngikutin tahap-tahap sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling seru. Di tahap ini, kita udah punya bahan-bahan dan peralatannya. Sekarang waktunya kita benar-benar melakukan proses pembuatannya. Tahap pertama dalam proses blending adalah membuat binary mixtures. Sederhananya, ini adalah cara buat ngecek kecocokan antara dua bahan. Jadi kita bisa tahu apakah kedua bahan itu saling melengkapi atau malah saling bertabrakan aromanya. Caranya gampang, lo ambil 2 scent strip, celupin masing-masing ke bahan yang ingin lo uji. Terus tempelin berdekatan dan cium aromanya bareng-bareng. Kalau lo nemuin kombinasi yang lo suka, langkah berikutnya adalah mencampurnya secara fisik. Misalnya lo bisa ambil setengah gram dari masing-masing bahan dengan pipet yang tentunya berbeda. Lalu masukin ke dalam botol sampel. Setelah itu evaluasi seperti sebelumnya. Pakai scent strip, celupkan, dan cium hasilnya. Kalau salah satu bahan terlalu dominan, lo bisa menyesuaikan dengan komposisinya. Misalnya lo bisa pakai bahan A dalam versi 1% dilution dan bahan B tetap 10%. Jadi aroma bahan A lebih soft dan gak mendominasi. Yang kedua, membuat accord. Accord adalah campuran yang lebih kompleks dibanding binary mixtures. Ada 2 pendekatan dalam membuat accord, realistik dan abstrak. Realistic accord bertujuan buat menciptakan aroma yang mirip dengan sesuatu di dunia nyata. Contoh gampangnya, campuran antara ethyl maltol dan vanillin bisa kasih aroma candy floss atau permen kapas. Lo juga bisa bikin accord untuk aroma apel karena apel nggak punya essential oil. Lalu abstract accord, ini adalah accord yang lebih bebas. Di sini lo gabungin bahan-bahan yang menurut lo cocok satu sama lain tanpa harus mirip sesuatu yang spesifik. Mungkin lo udah nemu beberapa binary mixtures yang enak, dan sekarang lo coba gabungin jadi satu accord yang lebih kompleks.
Misalnya 4 atau 5 bahan. Kalau hasilnya enak di hidung lo, berarti itu accord yang berhasil. Setelah mengenal keduanya tadi, masuklah kita ke membuat parfum. Perbedaan utama antara accord dan perfume adalah fungsi dan evolusi aromanya. Saat bikin accord, lo fokus pada kesan aroma secara langsung. Tapi saat bikin perfume, lo mulai mikirin tentang bagaimana parfum itu berubah seiring waktu di kulit. Jadi tahap ini lo harus mulai mikirin soal struktur, ada top notes, middle notes, dan base notes. Contohnya lo bisa menggabungkan accord yang tadi lo buat dengan beberapa bahan sintetis atau natural untuk middle dan base note-nya. Semua kombinasi bisa lo explore. Yang penting adalah lo mulai melihat keseluruhan perjalanan aroma dari awal spray, setelah beberapa jam, bahkan sampai keesokan harinya. Cara terbaik untuk uji perfume ini adalah dengan menggunakan scent strip dan pantau aromanya dari waktu ke waktu. Coba di kulit langsung juga penting, karena bisa ada interaksi dengan skin chemistry yang bikin aromanya berubah. Ini tahap yang paling menyenangkan sekaligus menantang, karena lo mulai membuat sesuatu yang bukan cuma harum tapi juga punya karakter, punya evolusi, dan bisa bercerita. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran besarnya. Tentu aja, tiap tahap yang tadi kita bahas bisa lo dalemin lebih jauh lagi. Walaupun di video ini belum terlalu detail, tapi secara garis besar, ini adalah overview dasar yang cukup buat lo memulai perjalanan bikin parfum sendiri. Beberapa topik juga akan gue update di video-video terbaru dan gue taruh di deskripsi video ini nanti. Makanya jangan lupa subscribe ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa kasih like, subscribe, tulis di kolom komentar video apa lagi yang pengen lo lihat seputar pembuatan parfum. Siapa tahu bisa jadi topik video selanjutnya. Selamat melanjutkan hari-hari lo yang indah. Dan sekali lagi, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.